Bisa gitu ya. Awalnya aku underestimate sama episode 10. Dan ternyata ini dia reviewnya. Review series Kamen Rider Gabu episode 10. Dan aku peringatkan yang belum menonton, segera menonton, langsung menuju video ini karena ini mengandung spoiler warning. Oke, ini peringatan sangat besar, spoiler warning. Dan perspektif aku sendiri, opini aku sendiri bisa saja salah. Oke, jadi benar awal aku bilang episode ini sangat-sangat luar biasa dalam segi misteri, dalam segi eksekusi, dalam segi karakter itu sendiri. Nah, tetapi itu masih kategori standar dari film-film superhero yang kita kenal. Seperti superhero Spider-Man, superhero Batman, dan lain sebagainya yang kalian kenal saat ini. Dan itu relatable banget dengan episode 10. Itu salah satunya. Dan yang paling aku excited adalah debut form atau Asis-nya dibilang adalah Bakugan Asis melawan Granute. Nah, jadi awalnya tuh adalah Hanto itu sedang menyelidiki toko kue yang sedang menghilang. Nah, toko kue itu kenapa dia menghilang itu tidak ketahui. Kenapa dia menghilang toko kue itu? Dia sedang mencari Granute, seorang menjadi Granute itu siapa? Dan dia belum tahu siapa dia. Nah, seketika itu dia ada perjanjian dengan si Kirari-chan di taman. Dia ngedance. Lalu dia tidak sengaja atau sengaja menemukan bungkus kue, ada kemasannya. Lalu, wah, itu pasti jebakan dari Granute tersebut. Maka dari itu, Hanto cepat-cepat ke Habibare untuk menyelidiki di mana Granute itu berada. Selidikilah bersama Soma dan juga Sachika Amane. Sachika mencari informasi mengenai Granute yang satu ini. Tepatnya atau kowe-koenya bernama, kalau tidak salah namanya, lupa tuh, Kokila apa tuh nama yang ribet banget ya kan? Ya, makanya ribet banget, namanya Gra apa itu. Nah, setelah pas dia pas itu, oh tepatnya di sini, ya. Dia mencari. Nah, di sisi lain si Hanto tuh ingin menyelidiki sendirian, kesana sendirian. Tapi Soma tidak menginginkannya. Nah, itu dia. Kamu tuh merasa kayak khawatir. Di sisi lain tuh, sama lain tuh khawatir. Selepas itu, dia pergi bersama-sama dan mencari Granute tersebut. That's it. The moment. Nah, di sisi lain, di sisi kegelapan, Sita dan Gypsy Tomat merasa kesal dan kecewa dengan pekerjaan dirinya sendiri. Kenapa gue itu kesal? Kenapa gue kalah dari si Gabu Merah? Nah, ya kan? Berarti ini adalah, sudah menyatakan bahwa ini adalah standarisasi yang alami ada superhero masa kini. Tidak ada sesuatu yang fresh, tidak ada sesuatu yang bisa kata-kata wah atau gimana ya. Dengan sesuatu yang konsep yang biasa aja, tapi dengan eksekusi itu lebih matang. Itu. Nah, dia merasa kesel
Di sisi lain tuh ada si Nilf ditatangi oleh Glutas Stomach. Dia tahu rencananya, dia tahu dia bekerjasama, dia membantu Sita dan juga Jeep Stomach. Kenapa dia bantu? Terus Glutas Stomach tanya kepada si Nilf, kamu buat apa? Eksperimen yang paling serius apa yang kau alami? Itu tunggu aja si agennya, kan? Tunggu aja eksperimennya. Kita latih dengan lawan Gabu Merah. Jadi iya nih. Semakin dia latihan, semakin kuatlah si Granute tersebut. Gila. Ya, konsep yang standar tapi dengan eksekusi yang menarik. Itu sih. Sama sini udah jelas kalau tujuannya si Nilf Stomach itu hanya membuat eksperimen dan melanjutkan latihannya para agen menjadi Granute ini kan. Ya, lalu si lain tersebut si toko kuenya itu kan ini membagikan anak-anak kan. Si siapa tuh yang toko ownernya atau coffee shop ownernya tuh bagikan kue-kue kepada anak-anak. Lalu apa yang disebutkan? Itu agak gila sih. Aku awalnya ngiranya itu bersekaya mau jadikan sebuah misteri yang sederhana tetapi dibawa dengan kompleks. Ternyata sederhana itu ada sederhana lagi, tapi itu ada sederhana lagi dibawa dengan action, lalu ada misteri yang dibalut tersebut dengan Profesor Kenzo Suga. Jadi misteri toko kue diakhiri dengan misteri Kenzo Suga. Nah, kita belum masuk ke misteri yang endingnya ini kan. Kita masuk ke misteri yang kita bicarakan di episode 10 kan. Itu extra large kayak di canon kan. Itu judulnya kan. Berarti yang misalkan kalau misalkan debut dari Bakugan Asis. Nah, gini. Kita akan bicarakan bagus-bagusnya dulu sebelum ke jelek-jeleknya. Bagus-bagusnya yang pertama adalah masalah ini bukan berasa debut. Ini berasa seperti pertarungan yang luar biasa antara Kamen Rider Gabu dan Kamen Rider Valen melawan Granute Yard ini. Jika kalian tahu, Granute Yard itu adalah seperti kelomang, tapi dia seperti kepiting capitnya. Mana kepiting kelomang. Ya, ibaratnya di kelomang aja gitu kan. Itu seperti kayak ya kelomang yang luar biasa yang bisa mengambil atau mengambil toko atau mengambil rumah lalu jadikan taruh situ ya seperti kelomang pada umumnya keong kelomang gitu. Nah, kembali lagi. Nah, itu gila. Iya. Apa yang gila dari debutnya si Bakugan Asis ini itu melawan si Granute Yard tersebut, transisinya tuh gila, sinematografinya, koreografi fightingnya itu gila banget, gila, nggak ada yang memang kayak meh banget tuh nggak ada. Meskipun lagi-lagi masalah CGI, masalah visual itu masih belum terlihat nikmat banget, masih belum terlihat cerah banget, kayak benar real banget. Ya itu kelihatan banget CGI-nya. Aku tahu itu, tapi secara action, secara kamera tuh movementnya dia tuh keren banget menurutku. Ketika Hanto Karakida dia mencipratkan coklat di tanah airnya, dia kayak seluncuran gitu, dia sliding. Kalau Soma menembakkan shotnya pelurunya, terus dia memukul, terus tangkap, terus dia, wah tuh keren banget, gila. Banyak banget momen action yang luar biasa melawan Granute Yard satu ini. Itu momen yang terjadi di taruhan tersebut. Saya banget untuk diikuti, tapi at least ini adalah momen yang paling luar biasa. Iya, hampir kategori epic lah menurutku. Ini luar biasa.
Nah, yang lebih luar biasanya lagi ketika X-Larat sekali kanan ya kan, si Bakugan ini dia mau combo maut. Wow, tuh momen yang luar biasa aja. Cedus, langsung kayak ceduk, buar, anjir. Itu keren banget. Dan kayak wow, 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 keren banget. Dan terus yang kedua adalah ketika Soma itu disamperin sama Gochizo. Karena kan Gochizo kan, ya Soma menyuruh Gochizo untuk menyelidiki kasus dari toko kuenya kan. Kamu selidiki toko kue gimana? Selidiki udah nemu informasinya si Gochizo, lalu si Soma diam-diam. Aku lagi cari dulu ya, baca dulu, dia bilang apa? Taruh di pun si Gochizo-nya, jebret, dia tuh jadi seperti ini, ketemu-temu. Aku teman-teman kanak-kanakan, taman kanak-kanak. Langsung dia menuju ke sana dan dia bilang, dari mana kau tahu informasi tersebut? Nah, jadi dari sini. Nanti Soma tuh berbohong pada si Valen ini, si hantu Karakida ini. Anjir itu gila sih. Itu gila sih. Kamu lebih gila lagi adalah, ya, ya tuh lu harus tempat tersebut, tapi seolah-olah tuh berbohong. Kayak ini seolah-olah lu memberikan hal yang plot twist ke depannya itu, tapi itu ya berasa nggak jadi, ya kan? Jadi lu nggak jadi dulu, lu lu seolah-olah plot twist, ya kan? Tapi nggak jadi, tapi ada plot twist nantinya, eksekusinya. Nah, si penulis ini, si Bujunko Komura ini, aku yakin pastinya ke depannya tuh episodenya pasti akan menjadikan suatu plot twist. Nah, ini ya. Maka dari itu aku awal sebelum series Kamen Rider Gabu tayang bilang bahwa saingannya Yuya Takahashi adalah ya ini Bujunko Komura ini yang ingin menjadikan plot twist. Gila. Keren gak? Lagi-lagi memang eksekusinya memang standar dan simple, sederhana. Tadi aku bilang dari awal adalah sederhana. Tidak ada suatu hal yang kompleks. Ketika momen paling ku temukan adalah ketika Soma dan Hanto ngintip sama penjahatnya lagi. Oh, ternyata itu adalah penjahatnya si itu Granute, ternyata monster. Udah ketahuan nyenggol apa sembah barang, nyenggol, tiba-tiba ketahuan siapa itu. Ada belakang kayak hah, nggak ada barang lain. Lu harus kabur atau gimana? Anjir tuh momen-momen kayak Spider-Man banget sih, Spider-Man, superhero apa lagi tuh, superhero, wah kayak seperti menyembunyikan identitasnya sendiri gitu. Oh, misalnya untuk satu lainnya seperti Ultraman juga bisa, Ultraman, ya kan? It's it, ya kan? Itu hal yang enggak istimewa, tapi dibawa dengan eksekusi yang begitu, wah, seperti detektif. Lagi-lagi adalah episode yang menyajikan detektif, ya kan? Kenapa detektif? Coba ada bekas itu, bekas dari itu kan kan detektif kan? Kamu tahu ini di mana? Nah, itu detektif itu. Wah, itu gila sih. Itu sih gila sih. Kita bikin penasaran momen-momen tersebut. Penasaran di tempatnya tersebut, tiba-tiba contoh lokasi tersebut, dia ketahuan. Ya menurutku ya agak jelek juga sih. Kenapa harus diperangkap juga sih? Kenapa nggak dibuat lebih kayak dibuat perangkap si penjahatnya? Kenapa harus samperin aja gitu? Kenapa begitu doang? Itu agak momen-momen yang begitu sederhana, tapi itu nanggung. Tapi entah kenapa eksekusinya tuh dibawa dengan epic. Karena laki-laki Hanto menjadi Kamen Valen, Soma menjadi Kamen Gabu, dan dia lawan tuh. Terus Soma menjadi Gurukan tuh, ya kan? Yang momen paling epic dan seru adalah ketika dia melontarkan senjatanya itu, yang Gojo Speeder ke Garota. Ya tuh kan abang tuh damage-nya tuh gila gitu. Di masa tuh powernya tuh nancep, ya kan?
Maksud dia lompat sret ini langsung ke Hezibet Gabu. Anjir tuh keren banget transisinya. Sret. Cing anjir. Gila. Itu momen-momen paling keren sih menurutku. Gila nih direkturnya kan Takayuki Shibasaki kan. Dan ditulis oleh Kaori Kaneko kan. Gila. Gila. Kaori Kaneko sih gila. Gila. Dari awal kenapa? Bujunku Komura dan Kaori Kaneko ini memang penulis yang berbeda, tapi entahlah kenapa menurutku Kaori Kaneko ini mempunyai kesamaan dengan Bujunku Komura yang ingin menjadikan plot twist. Tapi ingatlah ya, Kaori Kaneko ini sangat serba nanggung. Dalam artian ketika membuat spin-off itu ada spin-off 1, spin-off 2, episode 1, episode 2 kayak berasa kayak hah kok gini kok gini, tapi ketika ada eksekusi itu berasa kayak oh ini sesuai ekspektasiku ini. Nah itu dia tuh sesuai ekspektasiku. Nah ekspektasiku adalah ketika ketemu sama pelakunya atau si ground yard ini yang jadi komang ini, itu saya jadikan kayak wah nih kayak ditarik lagi, ada jebakan lagi untuk menjebak si pelakunya ini. Terus ada pertarungan yang epic. Nah, tarungnya sih epic ya, tapi ketika dia menuju pertarungan tersebut tuh masih kayak kurang aja gitu. Kurang dari epicnya aja, kurang aja gitu. Kurang dan masih bisa dieksplor lagi secara penangkapan si Grantenya. Itu berasa kayak repetitif menurutku. Oh nangkap gitu lagi, nggak ada yang satu hal yang baru, ya kan? Lo misteri, tapi lo nggak menggunakan hal yang expect lebih gitu. Memang aku ekspektasinya lebih secara misteri, tapi secara action gue pas dan gue sesuai ekspektasi. That's it ya kan. Nah kekurangan kedua adalah masalah ketika dia satu sama lain khawatir, sama khawatir sama hantu, dan sebaliknya itu salah satu momen paling agak krusial tuh, agak gimana tuh. Pada season flashback lagi ke wah dentuman besar, si Komang udah mati kan, si Soma hantu juga tuh. Kenapa harus bikin 2 kali scene tuh berturut-turut? Kenapa bikin kayak gitu lagi? Tolong ya, ini kayaknya masalah editing kayaknya. Masalah editing yang terus-menerus kayak kenapa harus nampilin flashback terus-menerus, callback terus-menerus? Kenapa? Lo bisa nampilin kayak adegan kayak screennya dibalikan, atau misalkan ada momen-momen tertentu itu harus lebih kayak momen kayak menyembunyikan identitas sesungguhnya. Nah ini sangat apa ya, ibarat standar sudah ada template banget, tapi tinggal kita eksekusikan dengan misteri yang baru. Nah aku belum menemukan misteri yang baru di Kamen Rider Gabu pada episode 10 ya, tapi di awal-awal episode tuh gila tuh, ekspektasiku tuh misteri dapat banget tuh. Misteri tentang si Stomach Family itu sudah dapat banget. Enggak lo lanjutkan apa yang lanjutkan, tiba-tiba ya biasa aja secara misteri, kayak berasa kayak lo ngajikan filler, ini filler misteri yang B aja, eksekusinya juga ya standar dengan gila-gilaan melawan Ground Yard ini. Wah itu sih gila sih. Aku ngomong gila-gila itu adalah actionnya. Beda sama seri sebelumnya, si Gachard, ya kan, yang sangat-sangat, mohon maaf ya, mediocre. Oke. Itu sih momen paling. Dan masalah endingnya, kita bahas endingnya nih. Untuk endingnya, itu menurutku adalah dari mana Kensuke dapat kiriman dari suatu barang tersebut. Apa kirimannya dia? Flash disk. Nah, flash disk ini adalah merekam kejadian hantu dan Soma ini melawan Ground Yard. Ternyata si hantunya latihan menjadi Commander. Ternyata si Kensuke bilang yang original aja, yang Gabu aslinya aja, atau yang
aslinya aja tuh lebih kuat dari hantu. Makanya dia latihan. Wah, itu gila sih. Duh, wow. Berarti apa yang menjadi sesuatu bagi yang juga melihat rekaman tersebut itu harus dipertanyakan. Apa motifnya? Apa motif dari Kensuga? Apa tujuannya Kensuga? Nanamkan granute di dalam tubuh hantu. Karena kuncinya atau poinnya adalah granute yang menjadi kuat. Semakin lama semakin itu dia tuh ya kan. Poinnya, kuncinya. Lalu udah ketemu, garis besarnya adalah menjadi Kamen Rider harus menanamkan granute dalam tubuh manusia. Ini yakinlah di trader nanti Kamen Rider Flam atau Fram nanti entah itu cowok atau cewek ya kan, pasti akan tanamkan granute. Entah tuh profesornya nukes atau gimana ya terserah lo. Yang penting eksekusi dengan baik dan benar. Gitu dia tuh kan. Makanya dari aku ya sangat-sangat segi eksekusinya udah oke, segi konsep B aja, segi standarisasi dari Kamen Rider itu sudah dilalui oleh banyak Kamen Rider series Heisei Phase 1, Heisei Phase 2 sampai Reiwa awal sudah bergabung jadi satu. Lo tinggal gabungin semua dari itu, tinggal eksekusinya lebih lagi. Lo apa yang baru dari series Kamen Rider sebelumnya? Apa yang baru gabung ini? Lo nirugain, tapi lo harus punya passion dari series itu sendiri, series gabung itu sendiri. Senang, Kamen Rider senang. Itu lagi yang paling ku sayangkan adalah kenapa awal-awal ketika setelah opening adalah dari Soma makan donat karena dari hasil dari pekerja kontrak ya. Itu kenapa? Harusnya kan tuh apain tuh kayak buang-buang waktu aja menurutku, meskipun tuh halnya oke, karena Soma memakan donat misalkan Domaru Gochizo, oh tiba-tiba ada Gochizo gerak, tiba-tiba oh gini tuh ya lo ngapain, lo mending buat sesuatu yang ya oke buat Domaru Gochizo, tapi bahasa kayak membuang waktu aja dan durasinya tuh lama banget, kayak bisa kayak makan cepet kayak gini jadinya kayak enak umai ya, berasa kurang aja. Menurutku lebih lucu yang episode sebelumnya sih, episode ketika Kosaku Chips itu kan kita makan itu sembunyi, itu lebih lucu sih menurutku. Ini kayak ya biasa aja sih menurut gue. Ya itu aja sih menurut gue, cara eksekusi, secara kematangan itu ya dibilang bagus banget, tapi nggak sebagus episode sebelumnya. Cuman at least tak mengerjakan misteri-misteri yang diberikan di episode 10. Seperti misteri toko hilang, misteri kalau nggak salah kan itu toko gila ya kan, toko kuenya hilang itu kan, ya kan. Terus kayak itu si misteri dari Kensuga, antara kuncinya dari Granute ya kan, itu dia. Atau lagi yang paling berkesan adalah ketika hantu meminta Gochizo karena persediaan untuk Henshin adalah habis, karena bisa nggak aku minta lo Gochizo, oke silakan minta kayak misalnya ini coklat ya kan. Itu ya ala-ala Kamen Rider kacangan lah ya, atau kacangan minta kasih ke Kamen Rider berikutnya, seperti itulah pokoknya. Adalah sistem-sistem yang ada di series Kamen Rider Kids terulang kembali di series Kamen Rider Gabu. Yakinlah seperti itu ya kan. Meskipun ini bukan mix and match atau cuma satu item aja dalam satu driver, itu sangat-sangat luar biasa menurutku. Sangat-sangat luar biasa disajikan cara matang, karena itu yang kuinginkan. Dia cepat-cepat buru-buru menjadi Kamen Rider yang seperti kayak Kamen Rider Gabu itu kan nontak kan, coping kami kan. Itu kan cepet-cepet tuh kita mengisi loadingan. Itu kayak wah cepet banget tuh. Itu yang nggak ada di series Kamen Rider Gachar. Kenapa nggak seperti itu? Sayang banget kan kartu loh. Kartu isi kan. Itu kartu kan udah kali. Ini Gochizu item loh. Ini saat gila bermana lagi lah series sebelumnya itu kan. Oke, itu dari aku. Segi kualitas oke, segi kuantitas oke,
sangat seimbang dan gue suka banget. Aku berani kasih skor 8/10 alias cakep. Ini 8/10 alias cakep, sangat recommended banget, nonton banget ya kan. Jika kalian belum nonton, saya nonton. Jadi itu aja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.